Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala fil ayatil ukhra alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah salat Isya, tarawih dan witir di Masjid Al-Ikhlas Pancur Batu yang saya hormatin, tuan-tuan guru yang ada di sini, Bapak Nasution beserta Bapak Ginting, alhamdulillah, beserta ibu-ibu semua jamaah di sini, masya Allah luar biasa. Rasanya rindu saya, Pak. Kembali lagi hampir berapa tahun, 2012, 2013 dulu sempat di sini waktu almarhum Bapak Surbakti. Beliau telah meninggal 2 minggu yang lalu ya, Adinda Ginting ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah limpahkan semua amal-amal baik yang beliau kerjakan, amin ya rabbal alamin. Masya Allah luar biasa. Saya termasuk bangga di Pancur Batu ini. Kenapa? Bersama hadirin semua ini bangga karena tidak semua orang yang ada di Pancur Batu ini bisa memiliki kemauan dan keyakinan yang kuat untuk hadir di Masjid Al-Ikhlas kita ini. Masya Allah, ini luar biasa. Saya kadang-kadang dulu 7 tahun yang lalu, saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, siapalah regenerasi di Pancur Batu ini kalau tidak ada anak-anak kita ini? Akankah masjid yang megah, yang cantik, yang telah dibangun oleh Bapak almarhum Surbakti hanya menjadi lalu lalang aja orang yang dari Medan ke Brastagi, dari Brastagi ke Medan tanpa ada makna yang tertentu? Dan alhamdulillah lah, pada malam hari ini ada Adinda kita Ginting yang insya Allah bisa terus berkesinambungan. Begitu juga adik-adik semua, anak-anakku, harus ada ya Pak Nasution ya, kader-kader kita. Karena disinilah basis perjuangan Islam yang nyata itu ya di daerah Pancur Batu ini. Kalau saya berdakwah di sekitar Masjid Agung Medan, di Bang Danamon dan segala macam, saya berdakwah situ Jumatan, tarawih dan segala macam, itu tidak menjadi tantangan bagi saya. Di kompleks sana tasbih segala macam itu nggak jadi tantangan. Kenapa? Tak pun diundang, yang datang tuh luar biasa banyaknya. Nah disinilah perlunya seperti Bapak Nasution ini memberi motivasi terus pada kita, Adinda daripada Ginting, terus memacu kita. Kenapa? Dakwah itu terus berkelanjutan, berkesinambung. Jadi ada regenerasi. Alhamdulillah. Walaupun daripada musibah silih berganti menerpa negara kita Pak ya, tapi alhamdulillah tidak menyurut keinginan daripada Adinda semua, tuan-tuan guru kami untuk hadir, untuk bertaraweh daripada masjid kita ini. Nanti tolong kita hadirkan kembali kawan-kawan kita. Kenapa? Rasulullah berpesan, jagalah Allah maka kamu akan dijaga oleh Allah. Masya Allah. Bukan berarti kita ibaratnya menghadapi COVID-19 ini kita tidak takut. Bukan. Kita tetap mengantisipasi anjuran daripada pemerintah, anjuran daripada Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi kita terus berkomitmen, yaitu bagaimana masjid tetap berisi. Karena kalau sempat masjid kita abaikan, tidak berfungsi lagi dan segala macam, bagaimana dakwah Islam akan berkembang? Sementara
Bakteri virus corona itu ada daripada kedokteran daripada Amerika mengatakan bila dengar suara azan, bila dengar suara orang mengaji, Masya Allah, itu yang namanya virus itu akan mati sendirinya. Siapa yang buat virus itu? Allah. Siapa yang buat penyakit dan segala macam ini? Allah. Semua yang buat. Tidak ada orang yang lain, tidak ada yang manusia yang mampu membuat dan segala macam. Nah, kalau memang Allah yang membuat segala macam, maka tempat dialah kita menyembah, tempat dialah kita meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan pernah bosan dalam meminta berdoa. Apalagi ini bulan Ramadan, Masya Allah, ini luar biasa ini. Kalau bulan Ramadan, ya Allahu Akbar, keadaan kita juga masih takut dengan ketidakpastian kita. Alangkah sedihnya, Ramadan akan berlalu, kita terus tak ada kegiatan, takut. Maaf kata bukan bilang apa Pak, yang namanya ajal, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap manusia itu pasti ada ajal. Bukan berarti kita harus mati konyol untuk menghadapi sesuatu. Kita tetap ikhtimah kepada Allah, kita tetap yakin semuanya itu adalah ketentuan Allah, sambil mewanti-wanti, menjaga. Ada yang pakai masker dan segala macam, itu bagus sekali. Bawa sajadah sendiri, itu mantap. Kita tidak sombong menghadapi wabah bencana ini. Kenapa? Kesombongan itu hanyalah milik Allah. Dia yang berhak menyandang kesombongan ini. Gak patut kita memakai selendang Allah. Terlalu besar kita. Makanya manusia itu kecil di hadapan Allah semuanya. Ini kan cobaan bagi Allah. Ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dikatakan kami telah beriman kepada Allah dengan tidak diuji? Semua diuji. Nabi-nabi dulu, Masya Allah, Allahu Akbar, ujiannya. Nabi Musa kita lihat bagaimana Fir'aun yang begitu kejam dan segala macam sampai gentar. Siapa sih yang gak takut sama Fir'aun? Kalau bandal sama Fir'aun ditebas semuanya, pasti kita gentar. Tapi ketika gentar Nabi Musa itu, dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan aku, ya Allah. Ya Allah, kalau memang penyakit ini, ya Allah, wabah COVID-19 ini, ya Allah, begitu dahsyat, berikan, ya Allah, kekuatan kepada kami untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Semoga Allah, dengan ibadahmu, ya Allah, kami bisa mengusir semua penyakit-penyakit yang ada, ya Allah. Itu kita doanya. Selama ini kita kadang-kadang terlalu sombong kita. Kita lihat sekarang, ketika COVID-19 datang, betapa dunia geger segala macam. Yang namanya Amerika, yang namanya Cina dan segala macam. Apa yang terjadi? Mereka begitu ketakutan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk mengumandangkan azan, membaca selawat, membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah betul-betul obat yang mujarab. Ketika kita meninggal, orang datang meninggal, kita kunjungi, apa yang kita baca? Al-Quran. Kita lagi senang dan segala macam, Al-Quran kita baca. Ini luar biasa. Maka kaum muslimin sedang salat Isya, taraweh, witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam kesabaran itu. Apa yang 4 macam kesabaran itu? Yang pertama adalah sabar menjalankan ibadah. Sabar kita menjalankan ibadah. Walaupun keadaan kita tidak meyakinkan, kondisi daripada wabah virus yang begitu membahayakan, kita sabar dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar kita dalam menghadapi musibah ini ujian. Kaum muslimin, ketika wabah virus corona aja belum sampai ke negara kita ini, orang sudah tidak mau lagi ke masjid. Apalagi ketika ada wabah virus corona ini, orang makin jauh dari masjid. Kan menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana Allah menguji kita? Ketika ada wabah, kita tidak mau datang ke masjid. Ada wabah pun kita makin lari tunggang langgang ke masjid. Jadi bagaimana lagi Allah akan memberikan kita cobaan yang begitu dahsyatnya? Kita nggak mengerti. Oh iya ya, kemarin saya melihat teman saya terbujur kaku di rumah sakit. Tak mampu lagi dia menggerakkan tangannya.
Hari ini kita lihat dia sudah gemulai, mobil yang cantik, harta yang berlimpah, jabatan bupati, menteri dan segala macam ditinggalkannya. Kenapa? Sudah tak mampu lagi. Jangankan untuk berbicara, mengusir seekor lalat saja yang hinggap di tempat dia, udah nggak mampu lagi dia. Lalu apa yang kita banggakan? Kita banggakan mobil Pajero yang kemarin itu yang mengantar kita menjadi pejabat. Sekarang mobil kita adalah kerenda yang diantarkan langsung oleh orang. Dulu kita sombong, kita nggak mau singgah ke masjid, nggak mau silaturahmi dan segala macam. Sekarang orang yang mengantar jenazah kita. Maka jangan ada yang sombong. Jenazah kita nanti orang yang lain yang mengantar. Tidak ada yang mau mengantar. Kalau seandainya kita sombong dan segala macam, siapa yang mau ngantar kita? Kalau orang kita sombong, angkuh kita, maka kita jangan sampai angkuh. Itu yang pertama. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam beribadah. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, kaum muslimin, sabar menghadapi daripada bencana dan cobaan. Ini kan cobaan bagi Allah. Bapak Nasution diuji bagaimana? Abang Daginting diuji bagaimana? Apakah sabar dalam menghadapi musibah ini? Allah uji semuanya. Tapi banyak hari ini yang Allah uji dan segala macam tidak sabar menghadapi musibah. Bahkan pergi meninggalkan entah kemana, lari dari tunggang langgang, seakan-akan ini adalah sang hal menakutkan. Meninggalkan anak dan segala macam. Kenapa? Musibah adalah pemberian Allah. Kalau ketika kita diuji, maka kita sabar, naik tingkat keujian kita. Allah uji kita dengan kemiskinan. Bukan berarti Allah tidak memberikan kita kekayaan. Gampang bagi Allah memberi kita kekayaan, mobil mewah dan segala macam. Tapi ketika datang waktu salat, hayya 'alal falah, kita asik dengan bakso kita. Mari tegakkan salat. As-salatu khairu minan naum. Kita asik dengan tidur kita. Bagaimana Allah akan memberi kemuliaan kita? Bagaimana Allah akan menaikkan derajat kita? Sementara panggilannya kita abaikan. Masya Allah, ini pelajaran bagi kita. Lalu yang ketiga adalah sabar daripada menahan hawa nafsu. Ini yang payah. Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Badar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita telah berhasil ya Rasulullah memenangi peperangan ini." "Iya," kata Rasulullah. "Kita baru berangkat, baru kembali dari perang yang sangat kecil." "Wahai Rasulullah, wahai manusia yang mulia, kenapa engkau katakan begitu? Sementara korban sudah banyak, sementara gigimu pecah dan segala macam, kita baru kembali daripada peperangan yang kecil." "Betul," kata Rasulullah. "Apa itu perang yang paling besar?" "Menghadapi hawa nafsu." Masya Allah, amarah kita, daripada emosi kita yang selama ini emosi kita menggebu-gebu dan segala macam ini. Tidak suka dengan orang, tidak suka dengan tetangga, emosi kita, marah kita, gula kita naik, kolesterol kita meninggi dan segala macam. Kenapa? Puncaknya daripada emosi, menahan hawa nafsu. Maka Allah menjadikan institut Ramadan ini sebagai untuk mengekang hawa nafsu. Kalau ada nanti ketika masih ada di Ramadan ini, kelakuan kita masih seperti biasa sebelum Ramadan, masih suka mencaci orang, mengupat orang, marah-marah, berarti puasanya belum Allah terima. Tanyakan pada diri kita. Kita mengupat orang, kita mencaci, mencela dan segala macam, berarti ada yang salah dengan puasa kita. Kenapa ada yang salah dengan puasa kita? Padahal Ramadan ini kan mendidik kita untuk menjadi orang-orang apa? Orang-orang yang ahli daripada apa? Menekan hawa nafsu. Yang selama ini kita di kantor stres, yang selama ini kita kadang-kadang di pengajian sana bid'ah, sana haram tidak segala macam, kita pun stres. Pulang ke rumah dimarahi istri, di kantor dimarahi daripada bos atasan dan segala macam, di mahasiswa dan segala macam bertengkar. Ini kan namanya hawa nafsu. Ketika masuk dalam Ramadan,
Allah cuci kemuliaan kita. Masya Allah. Tidak ada agama semurni agama Islam yang betul-betul Allah didik kita. Allah didik kita betul-betul. Salat Allah didik kita untuk membesarkannya. Puasa ini Allah kaji kita untuk apa? Untuk kita dimuliakan oleh Allah. La'allakum tattaqun. Masya Allah, mulia kita. Makanya kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan berikan kabar kepada anda Tuhan hari ini yang belum ada. Lalu yang terakhir adalah sabar kita dalam apa? Dalam meningkatkan kita daripada apa? Daripada keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Tingkatkan terus keimanan. Yang selama ini biasa terus salat daripada 5 waktu, tingkatkan terus. Yang selama ini daripada biasa puasa sunat setelah Ramadan nanti, tingkatkan terus. Yang selama ini daripada kita sering salat daripada salat sunat dan segala macam, tingkatkan terus. Ini apa? Kestabilan kita terus berlangsung. Kaum muslimin, sidang salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tidak pernah daripada kita bayangkan, akan tetapi ketika Allah beri cahaya daripada kemuliaan, dipergunakannya. Betapa banyak kita yang sudah Allah beri cahaya kemuliaan, akan tetapi cahaya itu kita abaikan. Makanya apa? Ibarat pisau, teruslah asah dia. Jangan pernah berhenti mengasah pisau. Kalau satu saat kita berhenti mengasah pisau, di situ pisau tidak akan tajam lagi. Satu saat kita berhenti melaksanakan sholat, di situ kita adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika kita lupa kepada Allah, maka setan